Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar akuntansi ingin menjelaskan tentang posting buku besar dan menyusun neraca saldo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Meswara. Nama saya Rizal Jumail. Nama saya Rahmani Kapifah. Nama saya Isana Perdadi. Nama saya Isana Hastiani. Nama saya Nadia Salma Putri. Silakan menyaksikan presentasi kami. Pengantar posting buku besar. Posting atau pemindahan buku adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku yang besar yang sesuai. Buku besar atau ledger adalah suatu catatan yang berisi kumpulan akun-akun yang merupakan satu kesatuan yang lengkap dan saling berhubungan. Jenis-jenis buku besar. Yang pertama adalah buku besar utama atau general ledger, berisi kumpulan akun-akun yang tercantum di laporan keuangan. Yang kedua adalah buku besar pembantu atau subsidiary ledger, kumpulan akun yang merupakan rincian atau uraian dari salah satu akun yang ada di buku besar utama. Kode akun pada buku besar yaitu ada nomor 100 sampai dengan 199 adalah aktiva, nomor 100 adalah kas, 101 kas di bank, 102 piutang, 138, 120 sampai dengan 139 adalah akibat tetap, 120 adalah peralatan, 121 akumulasi depresiasi peralatan, 200 sampai dengan 299 merupakan kewajiban, 300 sampai dengan 399 adalah modal, 400 sampai dengan 499 adalah pendapatan, 500 sampai dengan 599 itu adalah beban. Dua bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk buku akun T. Bentuk buku akun T yang paling sederhana adalah akun yang berbentuk huruf T yang biasa disebut akun T. Akun T lebih banyak digunakan dalam mekanisme belajar akuntansi di lembaga pendidikan, bukan dalam praktek. Yang kedua ada buku besar bentuk dua kolom. Akun ini disebut dua kolom karena pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Kedua kolom ini dibagi menjadi kolom tanggal, kolom keterangan untuk mencatat keterangan yang diperlukan demi memperjelas akun tersebut, dan kolom referensi untuk mencatat nomor akta halaman jurnal umum yang menjadi dasar pencatatan pada akun tersebut. Yang ketiga, buku besar atau tiga kolom. Buku besar bentuk stapel atau tiga kolom adalah buku yang paling detail. Oleh karena itu, bentuk ini banyak digunakan perusahaan, terutama jika perusahaan memberikan penjelasan suatu transaksi secara mendetail. Buku besar stapel juga terbagi menjadi dua jenis, yakni terdiri dari tiga kolom dan empat kolom, di mana yang terdiri dari kolom mempunyai lajur saldo tunggal, sedangkan yang terdiri dari empat kolom mempunyai lajur saldo lengkap. Buku besar stapel berkolom saldo tunggal membuat tiga kolom untuk nilai debit, kredit, dan jumlah saldo akun. Kemudian 6 kolomnya terdiri dari rincian tanggal, keterangan transaksi, nomor ref, nominal debit, nominal kredit, dan saldo. Adapun untuk nama akun dan nomor akun diletakkan di sebelahan di bagian atas kolom. Kemudian ada buku besar bentuk 4 kolom. Jenis buku ini yang paling detail di antara yang lainnya karena sering digunakan oleh perusahaan supaya tidak ada kekeliruan. Kemudian perbedaan antara bentuk 4 kolom dan 3 kolom itu, kalau 4 kolom itu terdapat 7 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, nomor referensi, debit, kredit, saldo debit, serta saldo kredit. Kemudian kalau yang 4 kolom itu saldo antara debit dan kreditnya itu terpisah, kalau yang 3 kolom itu tidak terpisah. Kemudian ada neraca saldo dan disesuaikan. Neraca saldo adalah laporan yang disusun dari catatan akuntansi. Neraca saldo juga mencakup proses penyesuaian yang mengubah neraca saldo yang tersesuaikan menjadi neraca saldo disesuaikan. Secara umum fungsi neraca itu ada 4. Yang pertama, mempersiapkan pembuatan laporan pada akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan pembuatan mencatat setiap data yang ada di setiap akun. Yang ketiga, mengoreksi seluruh catatan dari siklus akuntansi. Dan yang terakhir, pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Dibuat setelah semua transaksi, diposting ke buku besar, disiapkan untuk menentukan apakah terdapat dalam kesalahan di buku besar atau kredit. Kemudian neraca saldo ini memudahkan untuk menemukan kesalahan pencatatan dan membantu dalam mengaudit laporan keuangan.
setelah itu ada Maret tanggal 14, Karyanto meminjam uang ke bank seharga 10 juta. Lalu ada transaksi Maret tanggal 15, diterima pendapatan jasa seharga 600.000. Lalu selanjutnya ada transaksi pada 17 Maret, itu Karyanto memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan dan dibayar seharga 2 juta. Nah, namun di mana 40%-nya ini dibayar pada tanggal 22 Maret. Lalu ada Maret tanggal 19, dibeli dengan kredit dari toko Liberties peralatan kantor seharga 750. Lalu Maret tanggal 23 itu Karyanto menerima uang dari utang pelanggan pada tanggal 22 Maret. Selanjutnya ada Maret 25, dibeli dengan kredit dari toko Nauli Supplies kantor seharga 300.000. Selanjutnya tanggal 26 Maret Karyanto membayar utang ke bank sebesar 2.500.000. Nah, tanggal 27 Maret itu Karyanto membayar biaya telepon sebesar 100.000, air 100.000, dan biaya listrik sebesar 150.000. Tanggal 28 Maret itu ada dibayar beban kebersihan kepada petugas pemerintah daerah seharga 150.000, dan transaksi terakhir itu ada tanggal 30 Maret dibayar beban gaji yang akan dibayarkan bulan depan yaitu 300.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal umum. Nah, adapun transaksi pertama itu pada tanggal 2 Maret. Yang pertama itu kan ada uang tunai. Nah, uang tunai itu masuk ke dalam kas karena dia memberikan uang tunainya ke dalam perusahaan. Jadi menambah kredit. Jadi kas menambah di debit sebesar 1.750.000. Selanjutnya juga ada peralatan kantor senilai 1.500.000 sehingga dia akan menambah juga di dalam debit dengan harga 1.500.000. Lalu ada gedung kantor pula mereka dengan seharga 4.250.000 dan menambah juga di debit dengan 4.250.000. Nah, dalam tiga tersebut itu termasuk ke dalam modal. Nah, ini kan tiga-tiganya itu ada 1.750.000, 1.500.000 sama 4.250.000 itu ditambah. Nanti taruh di kredit di bagian modalnya. Lalu ada transaksi kedua itu pada Oke, baik. Selanjutnya ada transaksi tanggal 19 Maret, yaitu dibeli dengan kredit dari toko Liberties peralatan kantor senilai 750. Karena si perusahaan ini membeli peralatan kantor ke toko Liberties dengan kredit, maka itu disebut dengan utang kan, soalnya kredit gitu. Tapi otomatis si peralatan kantornya itu menambah. Jadi jurnalnya itu peralatan kantor itu menambah dengan seharga 750 di debit. Nah, tapi utang usahanya juga bertambah gitu kan, 750 di kredit. Nah, terus juga ada tanggal 23 Karyanto menerima uang dari utang pelanggan pada 22 Maret. Karena si pelanggan ini punya utang kepada si Karyanto, otomatis dia itu akan bertambah ke kas kan. Nah, gimana sih jurnalnya? Jadi kasnya itu bertambah di debit senilai 800. Nah, piutang usahanya itu piutang usaha si pelanggannya itu berkurang karena kan dia udah bayar utang kan ke si Karyanto. Jadi dia piutang usaha di kredit berkurang senilai 800.000. Terus ada tanggal 25 Maret dibeli dengan kredit dari toko Nauli Supply kantor senilai 300.000. Nah, karena si Karyanto ini membeli peralatan atau supplies kantor dengan kredit, maka sama kayak tadi dia akan menambah ke dalam hutang gitu kan, karena membelinya secara kredit. Jurnalnya itu ada supply kantor atau peralatan kantornya itu bertambah di debit senilai 300.000. Terus hutang usahanya atau hutang dagangnya juga bertambah di kredit senilai 300.000. Lalu transaksi selanjutnya itu ada tanggal 26 Maret. Itu Karyanto membayar utang ke bank sebesar 2.500.000. Jadi si Karyanto itu kan dulu pernah pinjam uang kan yang 10 juta itu.
Nah, dia sekarang bayar utang nih ke bank. Nah, otomatis jurnalnya itu hutang ke bank di debit berkurang kan, karena dia membayar kan 2.500.000 itu ke bank. Jadi kayak utang bank di debit itu berkurang 2.500.000. Terus kasnya juga karena dia mengeluarkan uang, otomatis si kasnya juga berkurang kan, jadi kas juga berkurang. Jadi kas berkurang senilai 2.500.000 ditempatkan di kredit. Setelah itu ada juga transaksi tanggal 27, Karyanto membayar biaya telepon sebesar 100.000, air 100.000, dan biaya listrik sebesar 150.000. Nah, biasanya kayak biaya telepon, biaya air dan listrik itu termasuk ke dalam beban atau biaya lain-lain, karena sangat kayak beban lain-lain itu kok sangat berkontribusi terhadap perusahaan, makanya mereka termasuk ke dalam beban lain-lain. Nah, contoh jurnalnya itu adapun jurnalnya itu beban telepon, beban telepon 100.000 di debit bertambah karena kan dia udah bayar gitu loh. Beban air juga bertambah di debit 100.000, beban listrik juga bertambah di debit 150.000. Nah, itu semua ditotalin kan, karena dia mengeluarkan uang gitu kan, si itu tuh telah membayar beban-beban lain itu. Jadi kayak beban telepon, beban air, beban listrik dijumlahin, nah hasilnya kan 350.000. Nah, si Karyanto ini mengeluarkan uang kan, nah yang mengeluarkan ini tuh disebut kas kan, kasnya kan dikeluarin kan maksudnya. Jadi kayak si kasnya itu berkurang senilai 350.000 di kredit. Jadi kayak beban itu udah pasti di debit karena dia itu mengurangi kas kan. Terus ada juga Maret tanggal 28, yaitu dibayar beban kebersihan kepada petugas pemerintah daerah senilai 150.000. Biasanya tuh kita kadang di setiap contohnya itu kayak di setiap komplek lah kayak itu kan ada biaya sampah kayak retribusi sampah. Nah, ternyata perusahaan itu pun harus membayar sampah kan, biar kayak misalnya nggak tercemar ataupun biar dikelola gitu dengan baik sampah-sampahnya itu kan, biar bisa dapat wewenang. Karena kalau si perusahaannya ini tiba-tiba buang sampah sembarangan bisa didenda gitu kan. Terus juga nih jurnalnya tuh, adapun jurnalnya yaitu dia kan karena dia telah membayar beban kebersihan, maka di debit ada beban kebersihan bertambah 150, terus kas berkurang di kredit 150 karena kayak tadi kan dia telah membayar beban, otomatis dia mengurangi kas yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, transaksi terakhir itu ada tanggal 30 Maret dibayar beban gaji yang akan dibayarkan bulan depan 300.000. Nah, kan harusnya itu kan si gaji bulan depan itu kan dibayarnya itu kan bulan depan dong, bukan bulan sekarang. Jadi misalkan si Karyanto itu kan punya karyawan, harusnya itu gaji bulan depan dibayar bulan depan, tapi dia itu dibayar bulan ini gitu ke si karyawannya itu. Jadi dia akan masuk ke yang pertama itu, dia beban gaji itu akan bertambah 300.000 di debit karena kan dia telah membayar itu kan, membayar gajinya itu kan. Terus tapi kalau bulan depan dibayar bulan depan, tapi dia itu dibayar bulan ini gitu ke si karyawannya itu. Jadi dia akan masuk ke yang pertama itu, dia beban gaji itu akan bertambah 300.000 di debit karena kan dia telah membayar itu kan, membayar gajinya itu kan. Terus tapi kalau di hutangnya itu berkurang karena kan harusnya dia bayar bulan depan tapi dia bayar bulan ini gitu kan. Jadi hutang gaji itu berkurang di kredit senilai 300.000. Nah,
Udah deh segitu ya. Abis itu kita jumlahin nih, samain kayak total debit sama kredit itu berapa, balance gak gitu kan. Dan di sini ada totalnya itu debit senilai 28.930, di kredit juga sama 28.930. Nah, segitu saja dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya ada buku besar. Nah, buku besar ini transaksinya itu diambil dari jurnal umum. Semua transaksi yang dalam jurnal umum dimasukkan ke dalam buku besar. Yang pertama itu ada akun kas. Nah, pada transaksi pertama itu Maret tanggal 2 tuh. Dan itu kan ada kas ya. Kas debit dengan harga 1 juta dengan senilai 1.750.000. Terus ada pula transaksi kedua tanggal 5, kasnya itu di bagian kredit dengan senilai 200.000. Karena debit ini debit dan kredit saldonya itu beda, jadi kita kurangi dulu 1.750.000 kurangi 200.000. Sebenarnya bisa aja langsung dikurangi, ditaruh di bagian, kalau misalkan debit yang lebih besar maka itu taruhnya di debit, kalau kredit yang lebih besar maka taruhnya di kredit. Ataupun bisa kayak kita jumlahin dulu debitnya ataupun terus kita jumlahin juga kreditnya, itu sesuai kalian gimana bisanya. Habis itu kas, ada akun kas yang ada di dalam jurnal itu, jurnal umum itu semuanya dipindahin ke dalam buku besar sesuai dengan transaksi ininya, kalau debit kredit gitu. Nah, setelah semuanya selesai, setelah semuanya ditaruh di dalam buku besar di bagian kas, kita jumlahin tuh debit ada jumlahnya itu ada 17.800.000, sedangkan kredit ada 3.230.000. Karena si debit ini lebih besar, jadi kita kurangi 17.800.000 dikurangi 3.230.000. Nah, hasilnya 14.570.000. Nanti taruhnya di debit. Kenapa? Karena si saldo debit ini lebih besar daripada kredit. Pada transaksi selanjutnya adalah piutang usaha yang berada di jurnal umum yang memiliki dua transaksi, yaitu tanggal 17 dan tanggal 23. Tanggal 17 piutang usaha itu berada di debit seharga 500.000, dan pada tanggal 23 piutang usaha itu berada di tanggal 18 berada di kredit. Debit saldo yang berada di debit dan kredit kita kurangkan. Karena saldo yang pertama itu ada di debit, jadi hasilnya itu kita taruh debit. Jadi ini debit dan kreditnya itu kita kurang, jadi hasilnya 0 karena 800 dikurang 800. Selanjutnya adalah transaksi suplai kantor yang memiliki dua transaksi juga yang berada di tanggal 5 dan 25. Pada tanggal 5 suplai kantornya itu berada di debit seharga 200.000, dan tanggal 25 itu suplai kantornya berada di debit juga 300.000. Karena saldo yang ada di debit dan debit ini kita tambahkan, saldonya itu jadi hasilnya 500.000 berada di debit. Selanjutnya adalah transaksi peralatan kantor yang memiliki dua transaksi, yaitu di tanggal 2 dan tanggal 19. Pada tanggal 2 ini peralatan kantornya saldonya ada di debit dengan harga 1.500.000, dan tanggal 9 peralatan kantornya di debit seharga 350. Lalu kita tambahkan, dan saldonya itu berada di debit dengan nilai 2.250. Selanjutnya adalah transaksi gedung kantor. Karena transaksi gedung kantor ini cuma ada satu transaksi doang di tanggal 2, yaitu berada di debit 4.250.000, lalu kita pindahkan ke saldonya jadi 4.250.000 di debit. Selanjutnya adalah transaksi piutang usaha. Terdapat dua transaksi, yaitu di tanggal 19 dan tanggal 25. Pada tanggal 19 ini piutang usaha berada di kredit, dan tanggal 25 utang usaha ada di kredit juga. Karena
ini ada di kredit semua, jadi kita tambah dan hasilnya 6.050.000 kita taruh kredit. Selanjutnya adalah transaksi beban gaji. Transaksi beban gaji ini ada dua transaksi, yaitu di tanggal 10 dan tanggal 30. Tanggal 10 itu beban gajinya ada di debit dan tanggal 30 itu beban gajinya ada di kredit. Lalu kita tambahkan lagi debit dan debit itu hasilnya adalah 330, kita taruh di debit. Selanjutnya adalah transaksi beban lain-lain. Transaksinya itu ada di tanggal 27 doang yang memiliki nilai 100.000, 100.000 dan 150.000. Karena nilainya ini ada di debit semua, lalu kita tambahkan jadi hasilnya 350 dan kita taruh di debit. Selanjutnya adalah transaksi beban kebersihan. Karena transaksi beban kebersihan cuma satu tanggal 28 doang dan hasilnya 150.000, jadi kita turunkan ke bawah harganya yang berada di atas. Selanjutnya di sini ada neraca saldo. Nah, neraca saldo itu jadi buku besar, dari buku besar kita salin ke neraca saldo. Nah, yang pertama ini ada di bulan Maret, itu ada akun yang bernama AS sebesar 4.014.570 masuk ke debit. Terus selanjutnya ada subsidi kantor itu sebesar 500.000, dia masuknya ke debit. Peralatan kantor sebesar 2.250 masuknya ke debit, dan ada gedung kantor sebesar 4.250 masuk ke debit. Selanjutnya ada utang usaha, dia sebesar 1.050 masuk ke kredit, dan utang bank 7.500 masuknya ke kredit juga. Selanjutnya ada utang gaji sebesar 300.000 masuk ke kredit, dan ada modal sebesar 7.500 masuk ke kredit. Ada pendapatan jasa sebesar 6.050 masuknya ke kredit juga. Dan selanjutnya ada beban gaji sebesar 330 masuknya ke debit. Terus ada beban lain-lainnya 350 sebesar 350 masuknya juga ke debit, dan ada beban kebersihan sebesar 150.000 masuk ke debit. Jadi totalnya itu 22.400 untuk debit, dan yang kredit juga sama 22.400. Jadi hasilnya balance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.